vektor, skalar, dan hukum aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis vektor yang diampu oleh Bapak Karsoni Bertadinata Magister Pendidikan. Happy for watching. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu vektor, skalar, dan juga hukum-hukum aljabar vektor. Baik, kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu vektor. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh dari besaran vektor antara lain yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, dan juga percepatan. Nah, secara grafis, vektor digambarkan oleh sebuah anak panah yang mendefinisikan arahnya, sedangkan besarannya dinyatakan oleh ujung panjang anak panah. Nah, ujung pangkal O dari anak panah tersebut disebut titik pangkal vektor, dan ujung kepala P disebut dengan titik ujung. Secara analisis, vektor dilambangkan oleh sebuah huruf dengan arah panah di atasnya. Nah, seperti ini. A anak panah. Dan besarannya dinyatakan oleh seperti mutlak A vektor. Nah, seperti ini. Ini dinamakan vektor, sedangkan ini dinamakan besaran vektor. Sekarang kita masuk ke skalar. Apa itu skalar? Skalar sendiri adalah besaran yang mempunyai besar tetapi tidak memiliki arah. Contoh dari besaran skalar sendiri adalah massa, terus panjang, waktu, suhu, dan sebarang bilangan real. Skalar dinyatakan oleh huruf-huruf biasa seperti dalam aljabar elementer. Operasional dengan skalar mengikuti aturan-aturan yang sama seperti halnya dalam aljabar elementer. Nah, itu tadi sekilas mengenai apa itu vektor dan skalar. Sekarang kita masuk ke aljabar vektor. Nah, operasi pada aljabar vektor itu meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tentu saja hal ini sangat lazim dalam aljabar dari bilangan-bilangan atau skalar-skalar dengan definisi yang sesuai. Berikut ini ada beberapa definisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, misalnya ada dua buah vektor A dan vektor B sama jika mereka memiliki besar dan arah yang sama, tanpa memandang kedudukan titik-titik awalnya. Jadi vektor A sama dengan vektor B. Nah, lalu yang kedua yaitu jika ada sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A, tetapi memiliki besar yang sama, dinyatakan oleh minus vektor A. Nah, yang ketiga, jumlah atau resultan dari vektor-vektor A dan B adalah sebuah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik pangkal dari B dan titik ujung dari A, dan kemudian dihubungkan oleh titik pangkal dari A dengan titik ujung dari B. Nah, tentu saja definisi ini ekuivalen dengan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Perluasan ke dalam penjumlahan lebih daripada dua buah vektor adalah langsung. Lalu definisi yang keempat yaitu ada selisih dari vektor-vektor A dan B dinyatakan oleh vektor A dikurang vektor B adalah vektor C yang apabila ditambahkan pada B menghasilkan vektor A. Nah, secara ekuivalen A min B dapat didefinisikan sebagai jumlah A dikurang minus B. Nah, jika A sama dengan B, maka A minus B didefinisikan sebagai vektor 0 atau vektor kosong yang dinyatakan oleh simbol 0 anak panah di atasnya atau secara singkat 0. Nah, besarnya 0 dan tak memiliki arah yang tertentu, vektor yang tak 0 adalah vektor sejati. Semua vektor akan dipandang sejati kecuali bila ada pernyataan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu adalah definisi dari hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah skalar M adalah sebuah vektor MA yang besarnya mutlak M positif atau negatif. Jika M sama dengan 0, maka MA adalah sebuah vektor 0. Nah, langsung saja kita masuk ke hukum-hukum aljabar vektor. Nah, setelah tadi kita membahas apa itu vektor dan skalar, manakah dari besaran-besaran berikut ini yang merupakan skalar dan vektor? Nah, yang pertama ada jarak. Jarak merupakan vektor atau skalar. Tentu saja jarak merupakan skalar karena dia hanya memiliki berat, tidak memiliki arah. Yang kedua ada berat, itu merupakan vektor. Lalu ada temperatur. Nah, temperatur kira-kira skalar atau vektor? Tentu saja itu adalah skalar. Lalu yang keempat ada kalori. Kalori termasuk ke dalam skalar.
energi itu termasuk ke dalam skalar kecepatan. Nah, kecepatan merupakan bagian dari vektor, lalu gaya adalah bagian dari vektor, lalu ada frekuensi. Nah, betul, frekuensi merupakan bagian dari skalar, sedangkan usaha adalah bagian dari vektor, serta volume merupakan bagian dari skalar. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2, di mana di sini kita akan mencari menggunakan operasi hukum aljabar. Nah, di sini diketahui faktor R1 itu ada 3i yang ada tanda panahnya. Lalu dikurang 2j ditambah k. Faktor R2 adalah 3i dikurang 2j dan ditambah k. Sedangkan R3 adalah minus i ditambah 2j ditambah 2k. Pertanyaannya, hitunglah besarnya dari R1 ditambah R2 ditambah R3, atau pertanyaannya adalah hitunglah besarnya dari vektor R1 ditambah vektor R2 ditambah vektor R3. Cara penyelesaiannya adalah sangat mudah. Ini kan hanya ditanya vektor R1, vektor R2, dan vektor R3. Kita tinggal menambahkan ketiga ini sesuai dengan variabelnya masing-masing. Seperti operasi aljabar pada umumnya, yaitu di sini. Setelah sampai sini kita langsung hitung saja. Ini kan apabila kita buka akan menjadi seperti ini. Nah, setelah sampai sini kita langsung hitung saja 3. Kita kumpulkan dengan yang sejenis, di mana vektor i, semua vektor i kita kumpulkan, lalu yang j juga, dan tidak lupa juga dengan yang k. Lalu kita hitung hingga diperolehlah 5i dikurang 2j dan ditambah 4k. Sampai sini selesai. Sekarang kita akan masuk ke soal yang berikutnya, namun dengan soal yang sama, dengan vektor R1, vektor R2, dan vektor R3-nya telah kita ketahui di sini. Namun yang dicari adalah besarnya dari 2 vektor R1 ditambah 3 vektor R2 dikurang 5 vektor R3. Nah, cara penyelesaiannya itu hampir sama dengan cara yang sebelumnya, namun di sini karena di sini adalah 2 vektor R1, tentu vektor dari R1 kita kalikan 2 terlebih dahulu. Makanya di sini 2, di sini kita masukkan 3i. Nah, ditambah dengan 3R2 dikurang 5R3. Aduh, maaf. Ini tadi 3R. Nah, setelah sampai sini operasinya itu sama dengan perkalian aljabar pada umumnya, yaitu ini kita kalikan 2 semuanya, ini juga kita kalikan 3, lalu faktor R3-nya kita kalikan dengan 5, negatif 5. Jadi di sini 2 dikali 3 itu 6. Ini berarti minus 4. Dan ini adalah ditambah 2K. Lalu di sini ditambah 9i dikurang 6j ditambah 3k, minus ketemu minus itu menjadi plus, berarti plus 5i minus 10j dan minus 10k. Nah, setelah sampai sini kita kumpulkan lagi yang sejenis. Berarti di sini ada 6i ditambah dengan 9i ditambah dengan 5i. Lalu selanjutnya yang j.
minus 4J dikurang 6J dikurang dengan 10J. Lalu yang K plus 2K plus 3K minus 10K sama dengan 6 tambah 9 ditambah 5 yaitu 20I minus 4 dikurang 6 dikurangi 10 berarti minus 20J. Nah ini 2 ditambah 3 5 dikurangi 10 yaitu minus 5K. Nah sampai sini selesai. Nah untuk bahan evaluasi teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada di slide berikut ini. Nah itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari materi lebih lanjut tentang vektor, skalar, dan juga hukum aljabar vektor. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.